Ya ada aja orang yang gimana bilangnya, ada aja orang yang maksudnya kayak ini mah Fortuner biasanya suka arogan di jalan, makin ditempel di tasnya malah tambah gimana ya, maksudnya kan jadi kelihatannya kayak aneh aja gitu, maksudnya kan mau heran tapi user Fortuner. Selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Meskipun dompet sempit, yang penting modif kita lancar. Anjay, semangat dikit dong. Sedangkan saya Valentin dan ini mobilnya Toyota Fortuner facelift 2021. Dan ini 360-nya. Ini adalah mobil yang baru saja ganti kaca film, sudah ditempeli. Ntar ketahuan sama orang. Maaf soal Argard. Semoga saja nggak lepas, tapi kayaknya sih enggak ya. Enggak mungkin. Kelihatannya sih kayaknya. Lagi pula juga, kalaupun misalkan masih ada apa-apa, masih ada garansi ya? Masih ada garansi pemasangan, soalnya garansinya ada 2 minggu. Mulai dari yang depan dulu ya. Jadi yang depan itu gua mulai dari grill. Jadi yang di grill itu gua udah pasangin Mini Pro G dari Saber Industries yang si banyak tuh ya. Iya, itu yang di grill ada yang series SR2. Nah, yang series SR2 itu dia 2 mata. Lalu untuk yang di bagian bawah itu ada series SR3 yang 3 mata. Iya, yang 3 mata, dan itu pun yang versi pertama. Karena sekarang Saber yang SR3 itu dia ngeluarin versi baru, jadi disebutnya V2. Kalau ini yang masih V1. Bedanya apa? Mungkin dari apa sih namanya, lensanya itu dia ada kayak blue lens gitu kalau yang keluaran terbaru. Kalau ini kan yang produk pertama mereka yang 3 lensa itu. Terus juga di fog lamp, di fog lamp itu gue udah ganti fog lampnya juga, karena fog lamp bawahnya tuh nggak banget ya. Nggak terang atau gimana? Bener-bener kayak gue pakai Mini Pro J-nya kebantai abis sinarnya. Nah, jadi gue ganti pakai ini produk lama yang udah discontinue. Jadi tipenya kalau nggak salah waktu itu namanya S1 Evo. Itu yang memang dikhususkan buat fog lamp dari Fortuner facelift ataupun Innova Reborn facelift. Jadi dia emang kecil, terus pas jadi katanya OM look. Lampunya juga gokil ya? Lampunya gokil sih. Berarti itu dari depan lampu-lampunya. By the way, memasang Pro G itu kan ada yang dibobok, yang bikin dudukan. Lu caranya diapain ini? Kalau gua nempel kemana? Kalau gua sih bobrok ya. Lampu utamanya nggak diubah ya? Kalau lampu utamanya belum, paling cuman baru alisnya aja itu gua custom, karena gua nggak suka sama settingan pabriknya. Entah kenapa dia kalau DRL-nya itu cuma nyala pas lagi siang kayak gini, kayak sekarang. Tapi kalau misalkan udah mulai gelap itu DRL-nya mati. Dan gua nggak suka di setting kayak begitu. Makanya akhirnya gua custom pakai yang ada welcome light sama dia sennya bisa sen running. Sequential. Sequential gitu. Velg apa, ban apa? Bannya ini masih ban bawaannya yang Dunlop Grand Track. Terus velgnya gue pakai SSW S202 yang ring 18. Dan ini yang gue suka dari velg SSW ini, dia fitmentnya itu jadi kayak tailuk gitu, karena dia agak sedikit melebar. Lebar terus tengahnya agak masuk gitu ya? Oh ya, tadi bicara soal yang belakang. Gue
Gua di belakang ada rear fog lamp. Jadi kan rear fog lamp kan nyari partnya aja udah susah kan kalau buat Fortuner. Tapi beruntung banget berkat online shop yang inisialnya T itu gue berhasil hijau itu gue berhasil nemu part rear fog lamp yang didesain buat Fortuner. Karena dan alasan kenapa gue pasang rear fog lamp itu karena ya buat kalau misalnya lagi hujan deras gitu atau mengalami kabut ya gue tinggal nyalain aja gitu dibanding nyalain hazard yang anggapannya udah salah ya kan. Mesin. Nah ini. Nah untuk mesin gue banyak banget perintilannya nih. Apa aja itu? Kalau untuk mesin saat ini gue baru remap only. Remapnya gue di SP Motorsport. Terus untuk di engine bay juga gue udah ganti hose cam. Terus piping box filter gue pakai dari Flex. Terus juga ada beberapa perintilan buat engine bay dari LPS Surabaya, sama juga ada satu lagi yang buat apa sih namanya, baut-baut gitu. Gua lupa dari toko apa, tapi yang gua inget tokonya di Semarang gitu. Oke, dan menghasilkan suara seperti ini. Dari awal sampai sekarang, menurut lu berubah banget gak suaranya dari sebelum lu modif mesin itu? Sebelum gua modif beda banget dari jauh ya? Sampai sekarang jauh. Seperti orang Indonesia lainnya, kita mau tenaga kencang tapi mau irit juga. Jadi boros gak? Kalau menurut gua sih nggak terlalu boros ya. Seberapa sih biasanya lu setiap hari pakai, average-nya berapa? 1 banding berapa nggak tahu. Lihat ini lompat tinggi. Ya nggak sakit sih, tapi kasih tahu aja guys. Luarnya berarti udah semua itu ya? Iya. Dari dalam apa yang diubah dari dalam? Dari dalam pertama ini yaitu setir GR. Bukan, ini setir Land Cruiser yang 300, tapi yang spesial dari setir ini adalah ini gua pas lagi liburan akhir tahun baru di Thailand, di Bangkok, itu gua mampir ke satu toko yang dimana tuh dia kayak toko buat modif-modif mobil gitu di kota Bangkok. Dan yang bikin gua terkejut adalah harganya. Kenapa? Karena setir ini gua beli di Bangkok itu harganya 5,9 juta. Kalau di Indonesia? Lu pasti kaget sih harganya berapa. Gua pernah nanya di suatu toko setir di Mega Glodok Kemayoran. Lu pasti kaget sih dengan harganya berapa. Sebutin nggak apa-apa. 15 juta. Coy, bedanya 10 ya. Bedanya hampir 10 juta. Dan beruntungnya karena harga setir ini masih di bawah ketentuan bawa barang dari luar negeri, jadi aman-aman aja karena waduh, kenapa gini mobil. Latihan nggak salah, orang latihan nggak boleh disalahin, latihan udah ditulis. Jadi semoga lancar. hampir beda 10 jutaan. Terus di dalam ada OBD ya? Ya, ini ada OBD dari Luffy yang X1. Terus ini juga ada. Nah, itu fungsi apa tuh? Ini ujung tuh? Boost meter. Jadi kayak misalkan kalau gua gas nih, jadi gua bisa tahu berapa boost yang dihasilin dari setiap injekan gua. Tapi kan karena ini unitnya PSI, jadi gua harus tahu kalau misalkan 20 PSI ini berapa bar dan 25 PSI ini berapa bar, dan gua udah tahu. Jadi kalau misalkan 25 itu kurang lebih sekitar 1,5 bar atau 1,2 bar gitu. Dari boost yang dihasilkan setiap gua bejek. 507 power ini artinya apa sih? Kayaknya orang pada dambain 507 power itu apa sih? Ini jujur aja pas gua nerima packaging ini, ini emang udah ada nempel di sini. Singkat cerita, dari si Nico 305 CS ini, jadi pas ini waktu baru datang dan masih boot panel, itu dia di sini langsung ditempelin stiker ini. Udah ada stikernya. Udah ada, karena pas mungkin iseng-iseng. Kayaknya tunan siapa gitu loh. Gue pernah lihat di TikTok gitu. Tambahan di dalam ada stiker-stiker dari Rainbow Dash-nya. Iya, terus juga head unit? Head unit gue pakai Kenwood DDX. Ubahan ya? Iya, 719 WS. Oke. Apalagi dari dalam bro, yang ketinggalan bro? Dari dalam ya paling audio Twitter dan speaker depan gue pakai dari Venom. Dan untuk yang belakang gue juga ada pakai dari merek Pioneer. Terus gue ada prosesor dan juga subwoofer kolong, itu sama-sama semua dari
Venom. Selanjutnya habis ini gue mau upgrade pengeremannya. Gue mau ganti lagi. Terus juga ke depannya ya mudah-mudahan gue mau naik spek juga di mobil ini. Inspirasinya dari siapa? Inspirasi gue soal mobil ini tuh inspirasi pertama tentu dari ini penumpang kita, Dion Wip Kuruma. Oke. Karena ngeliat dia di Tasya kayaknya lucu juga nih. Kayak terakhir kali kita ketemu ini belum di Tasya kan? Belum, masih. Dari acara run atau apa itu ya kita pernah ketemu ya? Iya, itu belum di Tasya ya? Belum di Tasya itu. Gue masih lihat lampu lu banyak di depan itu. Gue cuma lihat itu. Terus juga ada windshield banner kan di sini. Iya. Gue pertama kali baru main windshield banner dan setelah kena racun dari si Dion ini, akhirnya gue memutuskan untuk di Tasya. Mobil impian gue, BMW M4 yang competition package itu. Singkat cerita, gue kan join kayak grup Itasya gitu kan. Gue post mobil gue ini, pada kaget semuanya ngelihat ada Fortuner yang di Itasya, dan itu pun jarang banget orang ngelihat ada Fortuner di Tasya. Karena Fortuner sendiri kayak gagal gitu ya. Tiba-tiba ada Fortuner gagal yang di Tasya kan gitu ya. Jadi kayak konsepnya adalah berani beda. Gokil. Kasih nilai buat mobil lu sendiri 0 sampai 10, kasih nilai berapa, Bro? 0 sampai 10 gua kasih 9. I see. Satunya kemana? Minusnya di mana menurut lu? Satunya ya mungkin ya itu sih paling di kaki-kaki, rem, terus juga kedepannya mungkin naik spek gitu dan sebagainya. Kita ngomongin soal stikernya, oke? Oke. Nah, ini stiker karakter apa? Dari film apa? Ini karakternya dari serial My Little Pony yang versi human, karena kan dia ada 2 versi kan. Yang pertama ada yang versi pony, dan kedua ada yang versi human, dan namanya adalah Rainbow Dash atau nickname-nya Dashi. Berarti ini tuh unicorn yang warna biru ya? Oke, gue juga tadi istri gue malah tahu yang biru ya. Dia suka yang ungu soalnya. Oh, suka yang ungu. Kalau yang si ungu namanya kalau nggak salah Twilight Sparkle. Oke. Dan akhirnya waktu itu keputusan lo gimana? Maksudnya kan teman-teman lain pada masang VTuber, pada masang anim dari kartun yang mereka suka. Bukan kartun sebutnya, anim. Iya, anim yang mereka suka. Nah, lu kenapa milih untuk si Rainbow Dash ini? Karena jarang sekali orang yang Itasya Rainbow Dash ataupun dari My Little Pony. Karena nggak kepikiran banget kan? Nggak kepikiran banget. Yang ada juga baru di Amerika sana, tapi Itasyanya yang gue lihat di Amerika sana itu baru mobil Civic EK8 atau apa gitu. Pokoknya baru adanya di Civic. Terus juga sempet lihat di Dodge Challenger. Itu pun yang di Amerika sana. Keputusan lu waktu itu gimana, Bro? Akhirnya ngepick karakter ini buat di mobil lu. Maksudnya kan kalau yang lain kan punya kedekatan emosional karena dia nontonin, dia ada story-nya. Apakah lu juga gitu? Karena nonton filmnya, suka sama karakternya atau gimana? Iya, karena gue pertama kali nonton serialnya itu di Netflix, tapi waktu itu sebelum serialnya di-remove dari Netflix, gue nggak tahu kenapa di-remove sama mereka. Tapi yang jelas dari awal gue pertama nonton serialnya itu, gue udah tertunjuk langsung ke si Rainbow Dash ini. Tapi selain gue tertunjuk langsung ke Rainbow Dash ini, gue masih suka juga karakter lain kayak yang tadi yang si ungu itu, si Twilight. Terus masih juga ada yang lain, banyak lah pokoknya yang gue suka dari si karakter itu selain Rainbow Dash yang memang paling gue tunjuk. Nyampe ke inti dari videonya, biasanya kalau masang Itasya gini, selalu gue tanya ada pro dan kontranya, Bro. Nah, pro yang lu dapet dan kontra yang lu dapet. Kontranya duluan ya? Kontranya duluan? Ya ada aja orang yang gimana bilangnya, ada aja orang yang maksudnya kayak ini mah Fortuner biasanya suka arogan di jalan, makin ditempel Itasya malah tambah gimana ya, maksudnya kan jadi kelihatannya kayak aneh aja gitu. Maksudnya kan Fortuner kan biasanya kan
ini kita ngomongin soal oknum. Kan pasti kan netizen banyak yang nganggap kalau Fortuner tuh pasti ada oknum yang berulah, mobil yang kena. Terus ini di Tasya, ya mungkin banyak netizen di luar sana yang kayak mau heran tapi user Fortuner. Tapi masalahnya kan ya ini selera gue gitu loh. What's your problem of taking care of someone's modification style gitu. Dan pro yang gue dapet itu ya mereka kaget ngelihat ada orang yang ngelihat Tasya di Fortuner kan, dan juga karakternya pun My Little Pony, yang dimana My Little Pony itu banyak juga orang yang demen sama My Little Pony gitu. Dan alhamdulillah dengan berkat gua Tasya di Fortuner ini untuk pertama kalinya, gua berhasil inspirasi salah satu teman gua yang sama-sama punya Fortuner untuk Tasya juga. Untuk Tasya juga. 60 ke 100 ya? Berapa nih? Bentar, 61 sebentar ya, gua gain speed dulu. Oke. Lagi 60. 3. Oke. 2, 1. Oke. Cepet banget ya. Udah 100. Like, comment, subscribe kalau kalian suka video ini, nggak suka di dislike aja, dan sampai ketemu di video how to treat selanjutnya dengan mobil-mobil yang nggak kalah keren lainnya. Thank you bro. Thank you. Lanjut satu video lagi. Bye guys. It's you, baby.